jua-jua man banta kerina ijapa pipi kita ringan enda isaringkan kami bahan PJJ enta ibas tanggal 20 sa 27 Juli 2024 si tema anta erdame ibas keluarga. Ibuat ibas 2 Samuel 14 ayat 25 sah telu. Jadi Alkitab sangat jujur dalam menceritakan kisah tokoh-tokoh Alkitab, termasuk hubungannya dengan keluarganya. Jadi sering sekali keluarga memiliki hubungan yang complicated, hubungan yang sangat rumit. Antara senina, sering sekali bermasalah, ribut, cekcok, benci terhadap saudaranya, terhadap seninanya, terhadap turangnya. Jadi mulai dari kitab Kejadian pun kita bisa melihat bagaimana hubungan antara saudara kandung di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Kejadiannya, Kain dan Habel. Bagaimana saudara kandung membunuh saudara kandungnya karena ada perasaan cemburu nih. Ishak dan Ismail ini lebih kepada ego orang tua ya, antara orang tua si Ishak dan Ismail. Yakub dan Esau, ini masalah hak sulung, masalah warisan yang tidak sama. Ini masalah warisan pun jadi sering sekali jadi persoalan, apalagi ya di orang karo misalnya. Ya. Sehingga pada akhirnya Yakub harus melarikan diri karena itu kan. Yusuf dan saudaranya ini karena ada persoalan anak emas nih. Ada perlakuan Yakub, perlakuan orang tua yang beda terhadap anak. Ini pun jadi persoalan terhadap hubungan anak. Jadi persoalan membedakan, memberikan tindakan yang berbeda terhadap anak itu, ini menjadi persoalan yang besar juga dalam hubungan anak dalam keluarga. Jadi banyak sekali hal-hal, baik itu hal kecil, hal besar di keluarga membuat arsenina, arturang memiliki hubungan yang tidak baik. Bahkan ngejelma sila perkuanan rasenina naras turang nangayak mate. Enggak termaafkan katanya, padahal itu senina kandung loh. Dan tidak sedikit yang seperti itu. Nah, kitab Samuel ini juga menceritakan bagaimana keluarga Daud juga memiliki hubungan yang sangat kacau antara orang tua dan anak, antara anak dan saudara-saudaranya. Masalah yang dijelaskan dalam bahan PJJ kita ini dimulai dengan Amnon yang menyukai turangnya Tamar di pasal 13. Amnon ini putra sulung Daud dari Ahinoam. Satu ayah beda ibu dengan Tamar ya. Jadi Tamar turang kandungna Absalom. Ibunya Maakah, putri dari kerajaan Gesur. Jadi ibu mereka juga dari kalangan bangsawan ya. Jadi Maakah ini kalangan bangsawan. Dia putri kerajaan Gesur. Itulah yang membuat Amnon sangat mencintai Tamar. Karena si Absalom dan turangnya Tamar ini, mereka memiliki daya tarik tersendiri gitu. Mereka memiliki daya pikat tersendiri, memiliki wibawa tersendiri. Mungkin ada pengaruh dari ibunya, didikan ibunya juga. Dan memiliki paras yang sangat rupawan. Inilah yang membuat Amnon sangat mencintai Tamar dan tidak menguasai dirinya. Sampai akhirnya dia aturlah siasat, pura-pura sakit, dan meminta Raja Daud menyuruh Tamar menjenguknya. Dan disitulah dia memperkosa si Tamar. Nah, ketika berita itu didengar Daud, dia sangat marah. Tapi perlu kita perhatikan, meskipun Daud marah, tapi dia tidak menghukum Amnon di sini. Dia tidak tegas terhadap Amnon, padahal ini kesalahan yang sangat besar gitu. Nah, jadi dari situ Absalom mulai memiliki dendam pada seninanya kan. Di ayat 27 tadi kan dikatakan bahwa anaknya perempuan dibuatnya namanya Tamar, sama seperti nama turangnya Tamar. Karena si Absalom ini sangat menyayangi Tamar, ya. Dia sangat menyayangi Tamar, maka ketika peristiwa itu terjadi, yang paling hancur hatinya adalah si Absalom. Dia menghibur Tamar, ya, tapi hatinya tidak bisa menerima peristiwa itu. 2 tahun dia susun rencana untuk membunuh Amnon. Dia semakin sakit hati, semakin dendam karena Raja Daud juga tidak tegas terhadap Amnon.
Nah, jadi kenapa sih Daud ini tidak tegas pada anak-anaknya? Termasuk nanti sama Absalom juga gitu, sampai Absalom nanti memberontak karena si Daud ini tidak tegas terhadap anaknya. Jadi Daud ini, ya kita tahu sih kisahnya. Daud ini sampai mati terus merasa bersalah karena dosa masa lalunya yang merebut Bathsheba itu. Jadi dia merasa bahwa semua kekacauan keluarganya adalah karena kesalahannya. Ya, waktu itu dia berdosa dan inilah akibatnya semua. Jadi karena kesalahannya itu, karena perasaan bersalah itu, dia tidak berani keras terhadap anak-anaknya. Jadi kalau sikap Daud ini sekarang dinamakan dengan model pengasuhan permisif, di mana orang tua yang memanjakan anaknya, memberi kebebasan, dan cenderung tidak memarahi anaknya saat anaknya berbuat salah. Dan ini sering terjadi karena orang tua yang sibuk, sehingga untuk menebusnya mereka memberikan semua yang dia minta dan inginkan gitu. Jadi orang tua ini dalam hatinya memiliki perasaan bersalah karena tidak memiliki banyak waktu dengan anaknya, sehingga dia memanjakan anaknya gitu, terlalu menuruti anaknya akhirnya. Atau katanya karena sayang pada anaknya, maka orang tua selalu berusaha menuruti keinginannya. Dan ini akhirnya merusak karakter anak, mulai dari egois, tidak mandiri, gampang kecewa, dan putus asa, gitu dan sebagainya ya. Maka ini mengingatkan kita kembali dalam memberikan sikap kepada anak. Meskipun sayang, tapi harus ada ketegasan dari orang tua kepada anak. Ya kita semua tahu bahwa orang tua harus disiplin, harus tegas terhadap anaknya. Tapi sangat sulit loh untuk menolak permintaan anak. Kita tidak tega, apalagi anak menangis gitu misalnya. Kita tidak tega, tidak mengabulkan permintaannya ketika dia sedih, ketika dia menangis. Kita tidak tega memarahinya, menghukumnya kalau dia menangis gitu. Apalagi dia masih kecil. Nah, tapi pengalaman Daud ini mengingatkan kita untuk memiliki ketegasan pada anak di keluarga. Harus memiliki ketegasan. Nah, yang kedua, karena yang pertama tadi tidak tegas itu kesalahan Daud yang pertama. Yang kedua, kesalahan Daud ini membiarkan kekecewaan anaknya berlarut-larut. Jadi baik terhadap persoalan Tamar, Daud tidak ada tindakan rekonsiliasi yang baik terhadap Tamar dan Absalom. Setelah Tamar dinodaya, Amnon kan tinggal si Tamar ini tinggal di rumah Absalom. Ya, si Tamar ini tinggal di rumah Absalom, bukan di rumah si Daud. Dia meratapi nasibnya di rumah Absalom. Nah, mungkin ini yang membuat si Absalom ini makin dendam karena dia tahu bagaimana ratapan si Tamar ini. Nah, kemudian setelah Amnon meninggal juga, tidak lama setelah itu kan karena si Absalom melarikan diri ke Gesur, Daud ini langsung rindu kepada Absalom ya. Dia rindu kepada Absalom. Tapi dia menahan dirinya untuk tidak datang pada anaknya itu. Dia membiarkan Absalom di Gesur selama 3 tahun. Nah, kemudian kan karena taktik dan bujukan si Yoab, dia akhirnya menyuruh Yoab menjemput Absalom. Tapi setelah si Absalom di Yerusalem pun, Daud tidak mau jumpa dengan si Absalom. Dan itu 2 tahun lamanya. Jadi di Gesur 3 tahun, di Yerusalem 2 tahun, 5 tahun Absalom mendiamkan 5 tahun Daud mendiamkan Absalom. Dia tidak mau jumpa dengan Absalom. Dan tentu ini membuat si Absalom sedih. Makanya dia tadi berkata kan, lebih baik aku mati di Gesur saja. Kalau memang aku salah, hukum mati saja aku. Daripada aku didiamkan, lebih baik aku dibunuh. Ginilah kata si Absalom ini. Karena dia merasa dia tidak dianggap, sangat sakit hatinya. Nah, karena didiamkan ini sangat tidak nyaman. Didiamkan ini sama seperti dianggap tidak ada kan. Jadi 5 tahun coba. Bayangkan 5 tahun didiamkan. Siapa sih yang sanggup didiamkan begitu lamanya? Kalaupun diam-diaman jangan lama kali. Nanti berubah jadi benci loh. Saya rasa Moria tidak ada yang suka mendiamkan Mamrenya kan. Atau sebaliknya Mamre yang mendiamkan Murianya. Atau diam-diaman dengan anak tengah jabu karena membuat kita kesal kan, nggak ada. Kalaupun ada,
karena kita kesal. Jangan lama, sebentar saja. Siap itu perlu dirangkul kembali. Nah, jadi di sini orang tua dituntut untuk merangkul semua anggota keluarga. Kalau ada masalah, diselesaikan sampai tuntas. Lakukan langsung rekonsiliasi, jangan didiamkan. Jangan membiarkan masalah berlarut-larut gitu. Setiap anak pasti pernah kecewa dan marah kepada orang tuanya. Karena pasti banyak sikap orang tua yang membuat anaknya kesal, jengkel, dan tanpa disadari itu memengaruhi hidupnya. Maka kata maaf, sharing, itu harus sering dilakukan dalam keluarga. Jangan membiarkan masalah, membiarkannya berlalu begitu saja. Tidak, perlu ditangani. Maka rekonsiliasi dalam keluarga itu adalah inisiatif orang tua. Ya seharusnya. Kalau teks ini kan Absalom yang berusaha. Daud tidak ada tindakannya untuk rekonsiliasi, nggak ada. Dan itulah yang nanti yang membuat Absalom benci kepada ayahnya dan memberontak kepada Daud. Jadi sekarang ini ya, tidak zamannya lagi orang tua yang sangat menjaga wibawanya, menjaga jarak dengan anak supaya anak hormat kepada enggak. Tidak zamannya lagi anak yang harus menyapa, hormat duduk pada orang tua, kan enggak. Enggak. Orang tua yang harus datang merangkul anaknya. Jadi bagaimana orang tua itu berinisiatif selalu untuk mencairkan suasana, itu sangat penting. Menyelesaikan persoalan yang tidak enak di keluarga itu sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga kesalahan Daud itu adalah terlalu menjaga wibawanya di masyarakat daripada menjaga perasaan anaknya. Nah kan di pasal 13 dikatakan bahwa dia sangat rindu loh pada Absalom, tapi dia menahan diri karena memikirkan pendapat orang banyak, sementara anaknya sakit hati padanya loh. Nah itu dia sadari. Jangan sampai karena memikirkan harga diri, karena memikirkan pendapat orang lain, kita menyakiti perasaan keluarga kita. Penting sekali untuk menjaga perasaan keluarga, khususnya anak tengah jabu. Ini penting. Nah, jadi ini ya sebagai orang dari ini yang perlu kita pelajari dari Daud. Kemudian kesalahan Absalom yang pertama, dendam karena suka memendam. Jadi si Absalom ini pintar menyembunyikan perasaannya. Tidak ada keluarga yang tahu hatinya. Nah ini ya sangat berbahaya jika kita tidak terbuka terhadap keluarga kita. Ya, perlu adanya keterbukaan di dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang tahu hatinya, tidak ada keluarga yang tahu rencananya. Pas waktunya dia beraksi membalaskan dendamnya. Maka sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, jangan suka memendam perasaan sendiri. Kalau ada yang tidak pas bicarakan, sampaikan. Jangan dipendam sehingga menggerogoti hati kita, membuat kita sakit dan dipenuhi dengan benci. Ini bahaya sekali. Kalau sama keluarga kita pun kita tidak terbuka, kepada siapa lagi? Masa kita lebih terbuka kepada kawan kantor, kepada teman Facebook kita? Enggak. Pada keluarga kita harus terbuka. Kemudian yang kedua, dia sangat ambisius orangnya. Jadi inilah yang nanti membuat dia menghalalkan segala cara untuk merebut tahta Daud. Jadi lebih berharga tahta. Ambisinya itu lebih penting daripada hubungan darah, daripada orang tuanya. Jadi ambisi akan tahta, harta, kedudukan, ini bisa merusak hubungan baik kita. Ya, jangan sampai karena masalah materi, masalah dunia, kita akhirnya hubungan kekeluargaan itu rusak. Nah, itu tadi kesalahan-kesalahan baik dari Absalom dan Daud yang perlu kita hindari, yang perlu kita pelajari supaya kita tidak melakukan hal itu berulang-ulang. Nah, sekarang apa yang perlu kita contoh dari teks ini? Tindakan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Absalom. Ini yang perlu kita contoh. Jadi yang pertama, tindakan rekonsiliasi yang dilakukan Absalom ini. Dia sangat gigih nih berdamai. Dipanggilnya Joab berkali-kali, Joab tidak datang. Dia tidak kehabisan cara. Bakarnya lagi ladang Joab supaya Joab datang. Baru suruhnya Joab menghadap raja supaya raja mengampuni dia. Dan ini 2 tahun loh dia berusaha ini.
2 tahun terus menerus melakukan usaha rekonsiliasi hanya supaya Daud mengampuni dia. Nah, luar biasa kan? Jadi tindakan melakukan rekonsiliasi itu tidak gampang. Dia 2 tahun. Maka rekonsiliasi sekarang ini pun tidak gampang. Karena hati yang bermain. Kalau hati ini susah loh memperbaikinya gitu. Memperbaiki hubungan yang rusak di antara keluarga, khususnya keluarga besar, ini tidak gampang. Tapi kita dipanggil untuk memperbaiki hubungan yang rusak, baik di keluarga kita maupun di keluarga besar kita. Jangan pula kita yang susah didamaikan. Kita pula yang susah didamaikan. Ini kan repot urusannya. Dan usaha rekonsiliasi itu tidak gampang, butuh waktu. Ingat, butuh waktu, rekonsiliasi butuh waktu. Kalau kita punya luka batin terhadap keluarga kita, itu butuh waktu mengobatinya. Perlu konseling rutin supaya kita tahu dengan jelas masalahnya di mana dan bisa sembuh dari luka batin itu. Karena luka batin ini kan kalau kita tidak korek-korek ini, biasanya kita tidak tahu. Perlu proses konseling di situ. Dan itu perlu dilakukan gitu. Yang kedua, Daud merespon dan gampang memaafkan. Ini yang hebat nih Daud ini. Jadi dia mau mendengarkan nasihat Joab, ya, meskipun dia raja gitu. Dan akhirnya mau berjumpa dengan Absalom. Jadi kelebihan Daud, dia tidak dendam dan gampang memaafkan. Kita lihat saja bagaimana dia dengan peristiwa Saul. Saul ini tidak ada ikatan darah dengan dia. Tapi dia tidak pernah membenci Saul. Padahal Saul sudah mau membunuhnya ya. Begitu juga nanti kita lihat Absalom yang melakukan banyak kesalahan. Tetap diampuni Daud. Tidak ada benci sama sekali. Bahkan ketika prajuritnya berperang dengan Absalom, dia bilang apa? Jangan terlalu keras terhadap Absalom. Karena sayangnya itu ya lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh anaknya gitu. Jadi gampang memaafkan. Ini yang perlu kita pelajari dari si Daud. Dan ini perlu belajar keras, berlatih keras, supaya kesalahan orang itu seperti angin lalu bagi kita. Sebentar saja siap itu langsung hilang dan tidak berbekas di hati kita. Nah ini sangat susah. Ini tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak mampu. Maka andalkan Roh Kudus supaya gampang memaafkan, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, tidak mengingat kesalahan keluarga kita. Ya, dia hanya seperti angin lalu saja. Pas datang angin itu ya memang segar gitu. Jadi pas ada persoalan itu, ya kita memang sebentar sakit, sedih. Tapi siap itu berlalu gitu, langsung memaafkan. Nah ini respon yang luar biasa. Dan ini tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Jadi jadilah yang perlu kita pelajari dari keluarga Daud. Semoga kita semakin bisa melakukan rekonsiliasi di dalam keluarga kita supaya tidak ada luka batin yang menggerogoti keluarga kita, baik keluarga inti maupun keluarga besar kita. Amin. Tuhan yang memberkati kita semua.